sejarah kami. Di podcast ini, kita bakal ngobrolin perjalanan panjang sistem demokrasi di Indonesia. Mulai dari sistem demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Nah, perubahan sistem ini tuh nggak cuma berdampak di bidang politik loh guys, tetapi di bidang ekonomi dan sosial. Yuk langsung aja kita mulai. Tapi Wait a minute. Who are you? sebelum mulai kita perkenalan dulu nggak sih Nin? Kenalin, nama aku Karen Luciani. Saya Dika Andreansyah. Aku Haning Tias Pramestika. Nah, topik kita pada kali ini benar-benar bakal menarik banget sih. Soalnya kita bakal membahas kebebasan politik yang tinggi di era demokrasi liberal sampai akhirnya jatuh ke tangan Presiden Soekarno. Tapi sebelum itu kita harus mulai dari awal dulu nggak sih? Betul banget Ran. Jadi setelah Indonesia merdeka pada 1945, kita mulai sempat mengaplikasikan demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Di era ini, kita dapat melihat adanya kebebasan berpolitik yang cukup besar. Pers, partai politik, bahkan organisasi dapat beroperasi secara leluasa. Nah, ini juga menjadi salah satu masalahnya kita kan? Iya Dik, demokrasi liberal memang memberikan banyak ruang untuk kebebasan politik. Tapi di sisi lain banyak partai yang jadinya tuh bersaing dan bikin gak sehat. Kayak kabinet yang sering gonta-ganti, konflik antar partai, semua itu bikin negara jadi gak bisa bergerak lebih maju. Bisa dibilang sistem ini lebih mengutamakan pluralitas, tapi gak cukup kuat untuk mempertahankan stabilitas. Iya benar banget sih. Jadi kondisi itu tuh yang akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959 yang merubah dari sistem demokrasi liberal berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Jadi mulai dari saat itu Presiden Soekarno tuh memegang kendali lebih besar kan? Iya. Jadi setelah dekret presiden itu, Soekarno benar-benar mengubah arah negara. Kalau di demokrasi liberal, kita melihat banyak kekuasaan tersebar di tangan partai politik. Di demokrasi terpimpin, semuanya terpusat kepada presiden. Bahkan, Soekarno mengusung konsep kerjasama antar golongan yang intinya untuk menyatukan semua kelompok politik agar bisa bekerja sama demi memajukan negara. Meski nggak selalu mudah sih. Iya sih. Bener banget Dik, sistem ini mungkin bisa menjaga stabilitas politik ya. Tapi pada saat yang sama, kebebasan politik juga jadi tambah terbatas. Partai-partai politik gak bisa lagi bersaing bebas karena peran mereka jadi lebih terbatas. Apalagi kebebasan pers juga sekarang jadi tambah dikontrol oleh pemerintah. Ini jadi salah satu kritik besar terhadap demokrasi terpimpin untuk saat ini sih. Iya benar. Selain itu juga alasan perubahan sistem ini tuh karena perekonomian Indonesia pada saat itu tuh nggak stabil setelah Perang Dunia Kedua ya. Terus Indonesia juga lagi menghadapi masalah besar kayak inflasi tinggi, terus utang luar negeri yang menggunung, dan ketegangan politik baik di dalam maupun di luar dengan Belanda contohnya. Soekarno tuh merasa kalau negara mau stabil, kekuasaan harus lebih terpusat di tangannya gitu. Ya betul sih Nin. Terus salah satu faktor penting lainnya tuh ini Soekarno pengen ngejaga kesatuan bangsa kita. Ya. Saat itu kan negara kita masih muda tuh. Banyak kelompok yang masih berseberangan baik dari kiri maupun kanan. Jadi meski banyak kritik terhadap konflik pengendalian yang lebih otoriter, Soekarno masih meredam konflik tersebut gitu. Ya. Tapi ya, meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menstabilkan ekonomi, kayak gerakan ekonomi terpimpin, Indonesia tetap aja menghadapi banyak tantangan tahu. Banyak banget. Sebanyak itu kan? Iya, jadi krisis ekonomi itu masih berlangsung dan hubungan internasional juga terbagi antara yang pro-komunis dan yang pro-kapitalis. Iya, dampaknya itu juga kerasa banget lah buat masyarakat. Di era demokrasi liberal itu, walaupun lebih bebas ya, masyarakat tuh merasa cemas karena ketidakpastian politik. Nah, kalau di demokrasi terpimpin, walaupun stabilitasnya ini lebih terjaga, tetapi masyarakat tuh ngerasa kebebasan berekspresi itu sangat terbatas. Pemerintah juga lebih dominan dan banyak orang ngerasa udah nggak bisa lagi mengemukakan pendapatnya tuh secara bebas. Maka dari itu tuh perubahan ini tuh kayak ngebawa dampak besar banget bagi kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Meskipun stabilitasnya tuh lebih terjaga di era demokrasi terpimpin,
banyak orang yang ngerasa bahwa kehadiran pemerintah yang terlalu dominan itu ngebuat mereka terkungkung gitu. Iya, dan perubahan sistem demokrasi ini memang sangat dinamis nggak sih? Iya. Dari yang penuh persaingan di demokrasi liberal, kita beralih ke sistem yang lebih terpusat di tangan satu orang. Siapa coba tebak? Soekarno nggak sih? Iya, iya nggak sih? Iya. Benar banget. Betul lah. Semua ini menunjukkan bagaimana politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia saling terkait dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oke. Kayaknya udah cukup ya? Iya sih. Itu dia pembahasan kita kali ini mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang gimana Indonesia melewati masa-masa awal kemerdekaan. Sampai ketemu di podcast sejarah selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Enjoy with my friend every day. Santai-nyantai nikmati hari, kosongkan pikiran, santai bareng teman.